Halo, saya Tamara Mutiara, mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang, dengan NIM 02011 3818 23415, yang sedang menempuh mata kuliah Ilmu Perundang-undangan. Dengan ini, saya akan menjelaskan tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Hukum merupakan unsur penting sebuah pembentuk hukum. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus berorientasi pada asas-asas hukum yang telah digariskan. Asas hukum merupakan kaidah penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum. Dari pengertian tersebut, peranan asas hukum sebagai meta kaidah yang berkenan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku. Asas hukum ini mempunyai fungsi ganda, yaitu 1 sebagai fondasi hukum, 2 sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif. Asas hukum mempunyai arti penting dalam pembentukan hukum, penerapan hukum, dan perkembangan ilmu hukum. Bagi pembentuk hukum, asas hukum memberikan landasan secara garis besar mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu dituangkan di dalam aturan hukum. Bagi penerapan hukum, asas hukum sangat membantu untuk digunakannya penafsiran dan penemuan hukum maupun analoginya. Seringkali, asas dan norma itu dianggap suatu ketentuan yang tidak berbeda. Maka dari itu, saya akan menjelaskan perbedaan antara asas dan norma. Dapat dilihat sebagai berikut. 1. Asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, sedangkan norma merupakan aturan real atau nyata. Yang kedua, asas adalah suatu ide atau konsep, sedangkan norma adalah penjabaran dari ide tersebut. Yang ketiga, asas hukum merupakan latar belakang dari adanya suatu hukum nyata, sedangkan norma hukum adalah nyata itu sendiri. Yang keempat, asas hukum tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma hukum mempunyai sanksi. Asas hukum dapat dijabarkan sebagaimana yang diuraikan oleh Ahmad Ali, yang membagi fungsi asas hukum ke dalam beberapa fungsi berikut. Yang pertama, fungsi taat asas atau konsisten. Fungsi taat asas dari hukum itu adalah bagaimana konsistensi dapat terjamin dalam sistem hukum. Contohnya, dalam hukum acara perdata, dianut asas pasif bagi hakim. Artinya, hakim hanya memeriksa dan mengadili pokok persengketa yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Yang kedua, fungsi mengatasi konflik. Fungsi ini merupakan fungsi penting dari asas hukum. Fungsi menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum diwujudkan dalam beberapa asas hukum, diantaranya asas yang mengatur bahwa peraturan hukum yang hierarkinya lebih tinggi mengalahkan peraturan hukum yang lebih rendah. Yang kedua, asas peraturan hukum yang lebih baru mengenyampingkan peraturan hukum yang lama. Yang ketiga, asas peraturan hukum yang lebih khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan hukum yang umum. Yang ketiga, fungsi rekayasa sosial. Fungsi ini dapat dilihat dari fungsi hukum sebagai alat perekayasa sosial atau a tool of social engineering, baik dalam sistem hukum maupun dalam sistem peradilan. Hal ini tentunya sangat bergantung kepada inisiatif dan kreativitas para pelaksana dan penentu kebijakan hukum untuk menempatkan asas hukum sebagai instrumen untuk mendorong perubahan sosial. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sekian video penjelasan dari saya mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
Terima kasih.